Serangan Rusia ke Pavlograd Chemical Plant bukan sekadar operasi militer biasa. Fasilitas ini memiliki posisi penting dalam industri pertahanan Ukraina, khususnya di bidang roket dan rudal berbahan bakar padat. Pertanyaannya, mengapa fasilitas ini dipilih sebagai target utama? Apakah Pavlograd hanya bagian dari infrastruktur nasional Ukraina, atau sebenarnya ia sudah menjadi simpul dari kerjasama militer Barat? Dan apa arti penghancuran fasilitas ini bagi jalannya perang ke depan? Pavlograd Chemical Plant berdiri sejak era Soviet. Tugas utamanya adalah memproduksi dan mengolah bahan bakar padat untuk rudal. Namun, perannya tidak berhenti di situ. Fasilitas ini juga menyimpan motor ICBM era Soviet yang dinonaktifkan. Di dalam kompleksnya terdapat kegiatan dekomisioning ranjau darat dalam jumlah jutaan unit. Pavlograd terhubung dengan Pavlograd Mechanical Plant yang fokus pada produksi mesin roket dan sistem rudal berbahan bakar padat. Dengan kata lain, Pavlograd bukan sekadar pabrik kimia. Ia adalah bagian dari infrastruktur industri pertahanan Ukraina yang memastikan kemampuan negara ini untuk merakit, memperbaiki, dan menyuplai sistem roket. Pada April-Mei 2023, Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran. Menggunakan pembom strategis Tu-95, mereka menembakkan 18 rudal jelajah. Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar, tetapi beberapa tetap menghantam Pavlograd. Ledakan yang terjadi menimbulkan dampak luas. Sebuah bangunan besar dengan perlindungan tanggul tanah hancur total, kemungkinan menyimpan bahan bakar atau komponen roket. Bagi Rusia, ini adalah bukti bahwa mereka bisa menyerang langsung ke titik vital industri militer Ukraina, jauh dari garis depan pertempuran. Dua tahun kemudian, pada Agustus 2025, Rusia kembali mengulang pola serangan strategis. Kali ini, targetnya bukan hanya Pavlograd, tetapi juga fasilitas besar lain. Yuzhmash di Dnipro, produsen roket dan satelit. Biro Desain Yangel, pusat desain rudal balistik. Motor Sich, produsen mesin pesawat dan drone. Dan sekali lagi, Pavlograd Chemical Plant. Rusia menyatakan bahwa semua target ini terkait langsung dengan produksi mesin roket, hulu ledak, bahan bakar, dan sistem kendali. Dengan menghancurkan fasilitas-fasilitas ini, tujuan yang ingin dicapai jelas, menghambat kemampuan Ukraina untuk memproduksi senjata jarak jauh secara mandiri. Menurut laporan FSB Rusia, Ukraina mencoba mengantisipasi serangan semacam ini dengan memindahkan sebagian kegiatan dari Pavlograd ke fasilitas cadangan di wilayah Zhytomyr. Namun, lokasi tersebut juga ikut hancur dalam operasi berikutnya. Hal ini menunjukkan pola. Ukraina berusaha menjaga kesinambungan industrinya, sementara Rusia berupaya memutusnya secara sistematis. Apakah Pavlograd dijalankan langsung oleh NATO? Tidak ada bukti yang mendukung klaim semacam itu. Namun, Pavlograd jelas mendapat manfaat dari dukungan Barat. Misalnya, bantuan teknis dan finansial dari Uni Eropa untuk program dekomisioning ranjau. Dukungan pendanaan yang memungkinkan Ukraina mempertahankan produksi roket berbahan bakar padat. Kerjasama penelitian dan modernisasi sistem pertahanan udara serta rudal jarak menengah. Dengan latar belakang ini, Rusia melihat Pavlograd bukan hanya sebagai aset nasional Ukraina, tetapi juga sebagai simbol keterlibatan Barat dalam memperkuat kemampuan militer Kiev.
serangan ke Pavlograd Chemical Plant membawa implikasi yang lebih luas daripada sekadar kehancuran sebuah fasilitas industri. Dengan memilih target ini, Rusia menunjukkan bahwa mereka semakin fokus untuk menghancurkan infrastruktur pertahanan jangka panjang Ukraina. Tidak lagi sekadar gudang amunisi atau posisi taktis di garis depan, melainkan fondasi industri yang memungkinkan Ukraina terus memproduksi senjata sendiri. Kerusakan di Pavlograd juga berarti melemahnya kapasitas produksi dalam negeri Ukraina. Jalur perakitan roket, mesin, dan stok bahan bakar padat yang terdampak akan memperlambat proses modernisasi maupun perbaikan sistem persenjataan. Akibatnya, ketergantungan Ukraina pada suplai persenjataan dari Barat akan semakin besar. Di sisi lain, serangan ini juga bisa dibaca sebagai pesan kepada NATO. Rusia ingin menunjukkan bahwa bantuan militer Barat tidak menjamin keamanan penuh bagi aset strategis Ukraina. Bahkan, infrastruktur yang dianggap vital pun dapat dihancurkan jika berada dalam jangkauan rudal. Selain aspek militer, ada pula risiko lingkungan dan sosial yang muncul dari ledakan besar di kompleks kimia. Potensi kontaminasi industri dapat berdampak jangka panjang. Dengan demikian, serangan terhadap Pavlograd bukan hanya soal menghancurkan sebuah pabrik, tetapi juga tentang merusak kemampuan Ukraina untuk mempertahankan kemandirian militernya, sekaligus memberi sinyal politik dan psikologis ke pihak Barat. Pavlograd Chemical Plant adalah contoh bagaimana sebuah fasilitas industri bisa menjadi target utama dalam perang modern. Bagi Rusia, menghancurkannya berarti mengurangi kemampuan jangka panjang Ukraina untuk memproduksi senjata strategis. Bagi Ukraina, kehilangan fasilitas ini berarti semakin besar ketergantungan pada suplai senjata dari luar negeri. Dan bagi NATO, serangan ini adalah pengingat bahwa dukungan mereka tidak sepenuhnya melindungi aset vital Ukraina. Serangan di Pavlograd adalah pukulan ke industri pertahanan Ukraina, sekaligus pesan tersirat kepada Barat. Perang ini kini semakin jelas bukan hanya tentang siapa yang menang di medan tempur, tetapi juga siapa yang mampu mempertahankan infrastruktur industri militernya lebih lama. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.